Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa man yudlil fala hadiya lahu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa habibuhu wa rasuluh. Yang saya hormati para undangan dan Pak Lurah, Pak Camat, Presiden Mahabari yang tidak bisa tujuan satu persatu bahasa di Wadi yang datang hadir pada aku berdiri satu juga para wasatri yang datang saya hormati mudah-mudahan berkumpul dari sini menjadi wasatri puji dan syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kita Islam ada yang Allah berikan di dalam kita dari kepada Rasul Salam dan salam semoga tetap tercurah Habibana wa Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita tahu kehadirannya sifatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi asbab sifatkan seluruh jadi asbab sifatkan kita semua jadi asbab kita bisa berkumpul di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita berkumpul di sini memperingati maulid Nabi dan awalnya berdiri pondok pesantren Sulaiman Syekh Sulaiman asbab nanti tidak bisa dikenal di awal kiamat. Pada saat kita berkumpul kita sampaikan ya Rasulullah, kami adalah umat yang senantiasa mengenalmu di dunia, yang senantiasa rindu akan bertemu denganmu di dunia. Maka disebut apa adalah Rasulullah kita, Rasulullah dengan kita, Rasulullah memberikan syafaat kepada kita. Tanpa memperpanjang waktu, saya berikan tugas kepada dia menjelaskan tentang silsilah pondok pesantren Sulaiman ini. Saya berdiri pondok pesantren Sulaiman. Jadi ini dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pondok pesantren Sulaiman ini terdiri pondok pesantren Sulaiman ini sebagaimana namanya Sulaiman, yaitu Syekh Salim Sulaiman bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita ketahui kalau kita lihat dari sisi beliau, ayah beliau itu keturunan Sayyidina Hussein, beliau karena kita baru beruji kita panggil Syekh Salim Sulaiman bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir tahun 1888 dan wafat pada tahun 1950. Bapak Ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada tahun 1923 sebagaimana kita ketahui negara Turki mengalami perubahan dari kehidupan, mana pada masa peralihan ini banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada saat itu yang bertentangan dengan salah satunya kebijakan dan undang-undang yang dilakukan yang disebut dengan undang-undang Tauhid Besar yang mana pada saat itu
belajar agama di madrasah dibatasi, bahkan mungkin sedikit. Maka pada saat itu kurang lebih 520 versi yang pada saat ini berkumpul dengan ajakan Ustaz Sulaiman untuk memusyawarahkan, membicarakan bagaimana ke depannya Islam. Karena pada saat itu Turki menjadi kiblat negara-negara Muslim karena Taliban berdiri di sana. Sehingga takutnya kalau negara Turki berubah menjadi negara Muslim itu akan berefek ke negara-negara. Ustaz Sulaiman Rasulullah SAW pada saat itu bukan kurang lebih 520 untuk kita berpikir bagaimana supaya dakwah Islam itu tetap berlanjut. Maka di forum perkumpulan itu beliau menyampaikan, wahai Darsi'am, mau mengajarkan Al-Quran kepada umat itu sudah menjadi tugas. Dan kita adalah asuransi keberlanjutan agama ini. Maka dari itu, bagaimana semampu mungkin kita bisa terus mengajarkan Al-Quran ini, agama ini, paling tidak kepada anak. 2 orang, 3 orang kita ajarkan sudah cukup, itu akan melanjutkan agama ini paling tidak kurang lebih 60 sampai 70. Tapi Bapak Ibu sekalian adalah Allah, adanya peraturan itu membuat hati dan semangat orang tua itu tidak lagi memburu seperti itu. Karena takut hal seperti itu menjadi penentangan kepada pemerintah dan nanti ada sanksi yang akan mereka. Sehingga pada saat itu dari kemarin sudah ada usulan yang disampaikan oleh Ustaz. Sehingga Ustaz Sulaiman bin Tunahan sendiri yang mengirimkan telegram kepada pemerintah mengatakan dalam telegramnya, kami tahu bahwa negara tersebut ini baru saja melewati masa peperangan, sehingga mungkin tidak akan mampu membuat madrasah atau memfasilitasi kami. Maka kami dengan ini menyatakan dengan sukarela dan dengan kemampuan yang dimiliki kami akan mengajarkan agama. Tapi jawaban daripada telegram itu mengatakan bahwa kalau ini tidak bisa melakukan teori tidak bisa apapun yang membuat madrasah dan mengajarkan berikan. Ustaz Sulaiman bingung bagaimana cara mensiasati itu supaya agama supaya Al-Quran tetap bisa diajarkan, supaya orang-orang anak-anak muda yang hidup setelah itu tetap mengenal Allah. Dan di situ tanpa menentang ada Ustaz Sulaiman dan merasa di taksi. Beliau mencari 1-2 santri naik taksi ini di Singapura selama 1 hari untuk mengajarkan Al-Quran. Kalau di desa undang-undang mengatakan bahwa tidak boleh mengajarkan Al-Quran di madrasah. Ini di taksi, saya tidak mengenal undang-undang. Di taksi orang naik taksi bebas mau berbicara apa, berbicara agama, bisnis apapun bebas. Sehingga bukan siasatnya dengan cara membawa santri itu masuk ke dalam taksi. Di Istanbul sehari 2 hari dia sampai 2 minggu belajarkan Al-Quran. Itu akan bisa bertahan. Terus seperti itu. Setelah 2 minggu, 3 minggu sampai 1 bulan berjalan, santri yang diajarkan tadi kosong. Di mana di sana sudah tidak ada ustaz, sudah tidak ada lagi orang yang tahu bagaimana, tidak ada lagi orang yang tahu bagaimana sholatnya benar, mengajarkan apa. Dicari lagi santri yang lain. Kemudian terus seperti itu sampai diketahui oleh orang-orang bahwa Ustaz Sulaiman mengajarkan. Setelah itu beliau berpindah. Beliau sewa 1 gerbong kereta berjalan kalau dari Surabaya
belajar di perjalanan. Berkorbankan hartanya untuk mengajarkan. Asal istrinya emas yang dimiliki oleh istrinya semuanya dikorbankan, dijual dulu. Hanya untuk apa? Dia mau berbohong mereka supaya satu dua orang ya. Terus itu berlanjut berbulan-bulan sampai pada suatu saat itu pun diketahui orang sudah tahu Ustaz Sulaiman mengajarkan agama di dalam. Dia berpikir keras lagi, apa yang harus saya lakukan? Dia duduk di pasar, dia bertanya kepada orang yang berapa? Orang yang memikul dagangan pasar. Ke pasar ada yang berbelanja, ada yang menawarkan, mau nggak saya buat? Nah, orang yang itu ditawarkan, ini berapa? Saya digaji 5.000, mau nggak saya gaji 10.000? Yang gimana? Dia lagi ngomong sewa sewakan, sewa itu yang sehat dia mau belajar. Diajarkan lagi agama itu. Dan seperti sebelumnya, setiap pembelajaran setelah 1-2 bulan berjalan pembelajaran tersebut, maka orang-orang yang diajarkan tadi dikirimkan ke pelosok Turki. Kalau kita Turki saja ke pelosok Turki untuk mengajarkan. Itu seperti itu. Dan kebiasaan itu terus berlanjut. Tapi pada suatu saat dia mencari lagi mau belajar. Dia menangis pulang ke rumahnya. Ditanya oleh istri, kau menangis? Kesedihan apa? Siapa yang membuat kau sedih? Tidak bisa mendapatkan, tidak bisa mendapatkan, kemudian bisa belajar. Ini aku bisa, bagaimana? Aku ingin bisa belajar. Istri pernah kali Allah, kalau kamu itu kalau nanti suatu saat 60-20 dan belajar, Anda dia berkata 60 kambing sebagai kurban, Anda akan aku. Kalau 60 santri bisa dikumpulkan dan belajar bersama. Yang membawa senantiasa kapal membawa mati. Di situ karena tidak ada satu lagi yang mau bisa diajarkan agama, tidak usah Sulaiman. Di kemudian di beberapa Allah mudah-mudahan orang yang berada maka waktu itu diberikan kepada santrinya yang ada apa tadi dia bilang kalau ini dan kalau makan laut kemudian dimakan oleh ikan dan siapa pun yang makan dari karena oleh ikan dia dan suasana bersoal terus itu lagi dan alhamdulillah supaya tahun 1999 bulan-bulan itu perbolehkan yang dibacakan. Ini pondok pertama sudah pada tahun 1999 di atap pabrik gaji yang pada saat itu tidak bisa berdiri sama sekali. Satunya yang masih yang belajar pada saat itu beliau sampaikan pada saat itu kamu belajar di atap dalam keadaan bumi jam 12 malam besok dalam keadaan bumi kamu numpuk karena namanya atap rumah itu tidak bisa berdiri sama sekali. Hampir tidak ada bolong tengahnya. Jendela pun ditutup oleh sana. Waktu itu di musim dingin. Jam 12 kalau kamu sudah belajar capek. Tapi Ustaz Sulaiman yang digunakan Rasulullah SAW untuk membangkitkan semangat kami, dia membawa kami sholat dan melakukan Islam. Terus kurus dia sampaikan. Lihat lagi. Begitulah derasnya umat Rasulullah SAW menyadari lebih keras daripada itu. Itu sudah bisa kita selamatkan lebih besar. Dan kembali kita belajar. Terus seperti itu. Setiap hari diberikan semangat seperti itu oleh guru saya sampai pada saat itu beliau sampaikan, jangan khawatir. Mungkin sekarang kita belajar seperti ini. Suatu saat kita akan mengajarkan apa itu bisa. Dan kalian akan
diangkut oleh pesawat dari satu tempat ke tempat lain untuk hanya mengajarkan agama. Dan sanksi akan datang dari berbagai negara. Bangladesh bahkan dalam tahun yang disampaikan ketika kami semua sebelum tidak apa itu saya dan alhamdulillah kesan kalimat setiap malam soalnya senantiasa kita bahwa dia menjaga berawal tahun 1975 itu berawal dari pesawat semua orang tua berangkat ke Jerman menjadi tidak itu kan terus daripada satu kalimat nantinya maka terjadi so ini orang tua yang berangkat ke sana berapa cabang pertama yang dibuka di Jerman cabang pertama yang dibuka di luar Jerman dan terus menerus. Jadi tradisi dari Ustaz Sulaiman mengajarkan kita kasih 2-3 minggu kemudian dikirim ke pelosok untuk mengajarkan agama itu sudah terjadi. Tiap satu Sulaimania yang ngurus Sulaimania ditawarkan ada negara-negara yang membutuhkan bagian ini kita dan besar kita dari sunnah di Indonesia kurang lebih kalau kita dari mulai Sabang itu seorang di bawah di mana sudah ada dan mau belajar Al-Quran negara yang ada Sulaiman ya baik kalau semuanya tidak dapat tapi mungkin bisa seperti itu jadi negara-negara barat itu baik beberapa dan negara-negara yang menjawabnya sama negara-negara Asia pada dasarnya negara-negara Eropa ada satu Rusia ada satu kalau saya sebut asma ada repot tapi kalau Asia masih dan bisa yang di bawah yang masuk wilayah Asia negara New Zealand kemudian Australia Indonesia Kamboja Vietnam India Bangladesh Jepang dan Korea Selatan Asia ini biasanya kalau di Turki insya sudah 60 karena target kita bulanan nomor bagaimana kalau itu menjadi ngomong ini kan kalau pemerintah proyek bulan itu harus ada taman kita bermain
yang menjadi paling tidak bisa jadi menyampaikan untuk di zona sekarang kita bisa melakukan belajar karena setiap provinsi sudah ada sebabnya setelah itu salah satu kota yang mungkin mohon maaf pada segala dalam penyampaian ada kesempatan sebetulnya harus berbicara di depan para hamba dalam tidak susah gitu tapi yang saya sampaikan